Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Sabrina Emanuela Sihaan dan pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang hikayat. Teks hikayat merupakan karya sastra lama Melayu yang berbentuk prosa. Di dalam hikayat berisi mengenai cerita, undang-undang, dan juga silsilah bersifat rekaan, keagamaan, biografis maupun gabungan sifat-sifat yang dibaca sebagai pelipur lara, pembangkit semangat, atau hanya sekedar meramaikan pesta. Teks hikayat memiliki tujuan sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat bagi pembaca, sebagai sarana untuk menghibur, sebagai sarana untuk meramaikan suatu acara maupun suasana, dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai luhur. Jadi, struktur dari teks hikayat yang pertama ada abstrak, yaitu gambaran secara umum mengenai keseluruhan dari isi hikayat. Yang kedua, ada orientasi. Di dalam struktur orientasi ini berisi mengenai sebuah informasi tentang latar dari cerita atau peristiwa yang terjadi. Informasi yang dimaksudkan berkaitan dengan pertanyaan siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Lalu, ada struktur komplikasi. Struktur komplikasi ini berisi mengenai rangkaian sebuah peristiwa yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu dengan mencakup kejadian-kejadian utama yang dialami oleh tokoh. Lalu, ada resolusi. Di dalam struktur resolusi berisi tentang pernyataan kesimpulan mengenai sebuah rangkaian peristiwa yang sudah diceritakan pada sebelumnya. Di bagian ini pula terdapat sebuah konflik yang mulai reda dan kerap dikenal sebagai bagian pemecah masalah. Yang terakhir ada koda. Koda adalah kata-kata penutup yang mempunyai fungsi sebagai kesimpulan dan penegasan kembali mengenai sebuah pesan penting yang ada di dalam isi hikayat tersebut. Ciri-ciri teks hikayat adalah yang pertama, memakai bahasa Melayu lama atau kata arkais. Lalu pralogis, artinya cerita yang terkadang sulit untuk diterima dalam akal pikiran. Lalu ada istana sentris, yaitu pusat cerita berada di lingkungan istana. Lalu ada anonim, artinya prosa yang tidak jelas siapa pengarangnya. Lalu statis, artinya bersifat tetap dan baku. Lalu bersifat tradisional, umumnya ciri-ciri hikayat memang bersifat memiliki sifat tradisional atau meneruskan kebiasaan dan budaya yang dianggap baik. Dan yang terakhir menggunakan bahasa klise, artinya memakai bahasa secara berulang-ulang. Kaidah kebahasaan teks hikayat. Yang pertama ada kata arkais, yaitu kata yang berhubungan dengan masa dahulu, kuno, dan tidak lazim untuk digunakan pada zaman sekarang. Contohnya ada jangat, langis, atau maharana. Jangat artinya keranjang, langis artinya punah, dan maharana artinya perang besar. Lalu ada konjungsi temporal, yaitu kata penghubung untuk menandakan urutan waktu. Contohnya sebelum, sesudah, lalu, setelahnya, hingga, sampai, sejak, kemudian, dan akhirnya. Lalu ada majas yang digunakan pada teks hikayat. Yang pertama, majas simile, majas pertautan yang membandingkan dua hal yang berbeda, tetapi dianggap mengandung segi yang serupa. Ditandai dengan kata bagai, bagaikan, laksana, seperti, serupa, dan semisal. Contohnya, Puan mencari-cari tuan bak kesetanan. Lalu ada majas antonomasia, majas yang menyebutkan sesuatu bukan dengan nama aslinya, tetapi dari sifat yang melekat pada seseorang atau benda tersebut. Contohnya, si kecil bermain dengan riang. Lalu ada majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan ungkapan berlebihan dan terkesan tidak masuk akal. Contohnya, tangisan sang putri terdengar hingga langit ketujuh. Lalu, dalam teks hikayat ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik, yaitu dari dalam cerita. Yang pertama, ada tema, gagasan utama dari cerita, tokoh dan penokohan, yaitu pelaku cerita dan sifatnya. Alur, yaitu jalan cerita dari awal sampai akhir. 4. Latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana dari cerita. Amanat, pesan moral yang ingin disampaikan. Lalu sudut pandang, yaitu cara pengarang menceritakan kisah. 7. Gaya bahasa, penggunaan kata dan ungkapan khas hikayat. Lalu ada unsur ekstrinsik dari luar cerita, yaitu latar belakang pengarang, kehidupan dan pengalaman penulis. Lalu ada nilai sosial, yaitu hubungan manusia dalam masyarakat. Nilai budaya, ada tradisi dan kepercayaan yang muncul. Lalu ada nilai moral dan agama, yaitu ajaran baik dan buruk dalam cerita.
Dan yang terakhir, situasi sejarah, yaitu kondisi zaman saat hikayat itu dibuat. Cara menulisnya adalah yang pertama, tentukan tema, biasanya tentang kepahlawanan, keajaiban, atau kisah masa lampau. Yang kedua, gunakan struktur. Orientasi, yaitu pengenalan tokoh, tempat, dan waktu. Kedua, peristiwa, rangkaian kejadian yang dialami tokoh utama. 3, komplikasi, munculnya masalah atau konflik. 4, resolusi, yaitu penyelesaian masalah. Dan koda, amanat atau pesan cerita. Ciri bahasanya adalah gunakan kata klasik, ungkapan lama, dan gaya bahasa istana. Dan yang terakhir, tambahkan unsur ajaib atau keajaiban agar khas seperti hikayat zaman dulu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.